Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Far'un, ulangi dikit ya, halaman 134. Wa qala yusannu li kulli ahadin al-iddihanu ghibban. Sunnah bagi setiap orang berminyak rambut sewaktu ada keperluan saja. Wal iktihalu bismit witran inda naumihi. Bercelak mata memakai ismit, nama batunya itu ya. Ia diulang-ulang dalam bilangan ganjil menjelang tidur. Wa khatbu syaibi ra'si wa lihyati bihumratin aw sufratin. Dan menyemir rambut, uban kepala dan jenggot dengan semir berwarna merah atau warna kuning. Tidak boleh yang hitam ya. Diulangi lagi. Sekarang ada sampo yang warna hitam, dia bilang mandi baliklah putih balik. Itu namanya penipuan. Walaupun ada ustadz yang bilang begitu, karena di zaman Habibullah SAW, Abdullah bin Quhafah, Abu Quhafah itu bapaknya, ya, Abu Bakar Siddiq, rambutnya pada putih semua. Jadi kata Nabi tunjuk, Abu Quhafah ghairu hadza wajan debus sawada. Kata Rasulullah, boleh rubah kepala kamu rambut tapi jangan yang hitam ya. Tuh. Ya. Orang senang nanti rambutnya hitam, nanti disemir hitam, nanti Allah hitamkan wajahnya di hari kiamat. Jangan main-main itu. Kita dah tua-tua begini nak berhitam apa? Nak bergatal cuma. Ya tak? Nak tua-tua nak berhitam apa? Jelas nak bikin ngebeng aja kerjaan. Jelas ya? Allahu akbar. Kemudian tuh. Jadi jenggot itu boleh merah kah, kuning kah, tidak boleh hitam ya. Wa yahrumu halqu lihyatin. Nah nih balik nih. Haram mencukur rambut jenggot. Nah ini pikir sapi ini, ya. Wa khadbu yaday rajuli wal rijli bihinna. Dan bagi lelaki memakai pacar pada kuku tangan atau kaki. Khilafan li jam'in fihima. Lain halnya menurut pendapat segolongan ulama. Wa bahathul adra'i karahata halqin ma fawqal hulqum minasy'ari. Imam Adhari membahas mengenai kemakruhan mencukur rambut leher. Jenggot beda nih, rambut leher lain lagi. Di sini tidak ada rambut. Makruh hukumnya. Jadi saya mengatakan di aanah itu sekurang-kurang kita mencukur jenggot itu makruh sekurang-kurangnya. Tapi yang patut haram hukumnya. Ya, ingat tuh. Wa qala ghairu annahu mubahun. Dan dalam hubungan ini Syekh Adrai mengatakan bahwa hukumnya jaiz, ini mubah. Wa yusannul khadbu lil muftarishati wa yukrahu lil khaliyati. Memakai pacar kuku bagi wanita bersuami hukumnya sunnah.
Tetapi bagi yang tidak bersuami hukumnya makruh. Ikut-ikut juga pakai inai ya. Yang sering biasanya pemudi kita pakai ikut di mantel, nanti ikut juga dia masang kan. Makruh itu dibenci dalam syariat ya. Wa yahrumu washrul asnan, haram meruncingkan gigi. Ini ada kan cekir. Wa waslu sya'ri, ya menyambung rambut. Tuh. Apalagi rambut wig namanya tuh. Kan ada rambut pendek disambung. Ya, satu hadis berkata Nabi melaknat orang yang tukang sambung dan yang minta disambung. Ya. Bagus kan kalau bini panjang rambut enak sanggul, di pendek-pendek macam betina, macam jantan. Si jantan rambut panjang macam betina kata orang. Nah, itu. Ya. Nanti kalau diberitahu malah dia mencak-mencak ya. Wa waslu sya'ri bi sya'rin najisin aw syari adamin wa rabtu bila bi khuyutil hariri aw suf. Tadi haram meruncingkan gigi, menyumbal atau menyambung rambut dengan rambut najis atau rambut orang. Wig ya. Tapi tidak haram dengan benang sutra atau wool. Ya. Benang sutra sambung rambut ke apa? Ya. Jelas. Kan sering tuh sanggul buatan dia, tukang sanggul. Wa yustahabu ayyakuffa sibyana awwala sa'atin minal laili. Wa qala sunnah menahan anak-anak kecil di dalam rumah suatu malam mulai tiba. Jangan ajak dekat maghrib budak-budak kecil berjalan. Kata Hufaz, orang-orang ahli hadis ada dua masalah. Pertama, ketika matahari pas khatulistiwa begitu, jangan. Yang kedua, hampir maghrib, jangan sering anak-anak kecil dibawa. Karena Rasul berkata, apabila adzan itu semua syaitan yang macam-macam dia pada lari ngacir semua dengan suara adzan. Siapa yang di depan itu ditabrak semua sama dia. Ya, makanya tutup pintu, tutup jendela. Karena orang tua kita biasa maghrib, ayo masuk mandi gitu kan. Itu ada ceritanya tak dulu tuh ya. Nah kita maghrib gentayangan masih ya, adzan maghrib masih menurunkan bendera. Dah sembahyang ida apa ida ya. Ada tuh. Allahu akbar. Wa ayyughattiyal awani walau binahi 'udin yu'radu 'alaiha. Coba dengan basmalah, baca bismillah ya, menutup semua wadah yang ada walaupun hanya dengan meletakkan kayu di atasnya. Ya drum tak bertutup tuh, tak punya tuh baca kayu dikira bismillah. Itu menangkal supaya jangan masuk benda-benda yang macam-macam. Ngerti? Ya. Wa ayyughliqal abwab musammiyan lillahi fihima. Ya. Dan dengan membaca basmalah bismillah menutup pintu-pintu rumah. Bismillah ya. Wa ayyuti al-masabih indan naum. Sunnah pula lampu dimatikan sewaktu tidur. Ini lampu dulu kan orang lampu colok itu. Nah sekarang pakai listrik beda pula ya. Diperkecil wattnya itu. Yang biasa 25 5 watt aja lagi, paham? Sunnah ya. Kalau dulu kan orang biasa di dapur, padamkan itu, takut kan lilin. Kalau sekarang kan pakai lampu begini, dipadami budak takut pula. Diperkecil. Jangan yang merah yang putih lampunya itu, jangan yang kuning. Ya, apalagi kalau WC tak bagus digelapi WC.
nama syaitan di situ. Maka Rasulullah kita masuk WC berkata bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar Al-Qur'an. WC kasih lampu kecil ya. Wa qala wa'lam anna dhabhal hayawanil barril maqduri alaihi biqati kulli hulqumin wa makhrajun nafs. Ini pula ceritanya ya. Ketahui alam, ketahui olehmu anna dhabhal hayawanil barri, cara menyembelih binatang darat yang dapat terkuasai ya adalah dengan memotong putus urat hulqum, urat kerongkongan di sini ya, yaitu jalan napas ya, kiri kanan nih ya. Wa kulli mari'in wa huwa majra ta'ami tahta hulqum bi kulli muhaddadin yajrahu ghairi 'azmin wa sinnin wa dhufrin wa ka hadidin wa qasbin wa juzadin wa dhahabin wa fiddatin. Dan urat mari jalan makanan di belakang hulqum. Sini nih hulqumnya sini ya, belakang. Urat sini ya, kiri kanan. Pemotongan ini dilakukan memakai benda tajam yang tak boleh apa selain tulang, gigi dan kuku, tidak boleh. Seperti misalnya ya, kalau besi, bambu, kaca, emas atau perak. Tapi kalau tulang, gigi tidak boleh ya, kuku tidak boleh ya, jelas. Karena ada tulang kan dibuat orang apa daripada tanduk kerbau ya, bikin orang penggaruan, bikin orang pelak pisau, jangan, tidak boleh ya. Jadi kalau punya emas juga silahkan, kalau mau potong mantap betul pisau emas. Besi, bambu ya, gigi, tulang, kuku tidak boleh ya. Fayahrumu ma mata bisaqlin asabahu, maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa benda berat. Timpa mati, dia min muhaddadin aw ghairihi ka bunduqatin wa in anharad dama wa abana ar-ra'sa aw dhubiha bikallin la yaqta illa bi quwwati dzabih. Tadi katakan maka menjadi haram dimakan bila binatang itu mati tertimpa dengan benda berat, baik berupa logam atau bukan. Misalnya peluru, sekalipun sampai membuat cucuran darah atau bahkan memutuskan kepala. Atau bila disembelih memakai logam tumpul yang tidak dapat memutuskan kecuali dengan adanya tekanan yang kuat dari penyembelih. Jadi betul-betul ditajamkan yang ada gigi-giginya itu. Asah itu jangan dekat mata sapi itu, jauh-jauh dia merasa ya, yang didekatkan ya ketika mengasah itu. Balida yang bagi isra'u biqatil hulqum bihaitsu la yantahi ila hirkatil madbuhi qabla tamamil qat'i.
Karena itu seyogianya cepat-cepat memutus urat hulqum sedemikian rupa sehingga binatang tidak lelah mengalami gerak ajal sebelum urat itu putus dengan sepenuhnya. Tidak boleh santai. Ya. Kalau leher sapi beda dengan leher kerbau. Kalau kerbau ini bagus padat. Kalau sapi pasti ditarik depan belakang. Ininya ini. Ya, mengendor dia. Ya, wa yahillul janinun bidhahbi ummi in mata fi batniha. Ini kemana orang mau potong tuh. Anak binatang yang telah mati dalam kandungan menjadi halal dengan sembelihan induknya. Nah, ada orang kampung mana kemarin sapi dipotong, anaknya dibuang sama dia, mati dalam perut. Padahal itu halal. Ya. Ini anak apa? Anak sapi, anak kambing, bukan anak kau. Ya. Kalau emaknya meninggal, anaknya meninggal juga. Nah, dihalal anaknya, lain cerita. Au kharaja fi hirkati madbuhin wa mata halan. Demikian pula yang keluar dalam keadaan gerak ajal, gerakan seperti binatang yang disembelih lalu mati seketika waktu itu juga, maka tidak halal. Pas sembelih maknya mati anak, pas keluar anak itu hidup. Sedang kamu piara mau apa? Ya kalau kamu halal kamu sembelih lagi, kalau kau biarkan dia mati pula setelah keluar ada, itu tidak halal. Ya, itu beda dengan ikan, itu halal semua isinya. Anak ikan apa tak dipotong, mana ada orang nyembelih ikan. Ya. Amma ghairul maqduri alaihi bi tayarani aw shiddati aduhi wahsyiyan kana insiyan ka jamalin aw jadyin nafara syaridan wa lam yatayassar luhuquhu halan wa in kana law sabara sakana wa qadar alaihi wa illam yakhab alaihi nahwa sariqin fayahillu bil jarhi al muzhiqi binahwi sahmin aw sayfin fi ay mahallin kana. Wa qala, adapun cara penyembelihan binatang yang tak bisa terkuasai lantaran terbang, ya, atau lari kencang, baik dia buas atau jinak, misalnya onta atau anak kambing yang lepas dari ikatannya dan kabur, maka dengan cara melukai di bagian manapun tubuhnya yang bisa membuatnya mati, memakai semacam anak panah atau pedang, sekalian kalau mau sabar sebentar maka binatang tersebut tenang kembali dan dapat dikuasai, dan sekalipun tidak dikhawatirkan adanya semacam yang mencuri. Jadi kalau biasa kita kerbau itu tungkal berkubang, dia masuk lubang tak bisa diangkat, mau sembelih. Nah daripada dia mati buntutnya gak kena, baca bismillah, potong buntutnya gak dah, atau kakinya dapat, itu mati halal dah. Tembak burung bismillah, mati. Burung di atas, burung di bawah. Nah, ya ngadu, ya mana bismillah, itu ya mati, ya sudah jelas ya. Summa in adrakahu wa bi hayatun mustaqirratun dabahahu. Ini kemudian bila binatang tersebut tertangkap dan masih hidup, maka harus ada sembelih lagi. Ngerti? Kita ngirim anjing sama anjing yang sudah terlatih, bismillah, tangkap ditembak burung, jatuh tuh burung itu, diterkam sama dia kan, bawanya ke kita, masih hidup, mesti potong lagi. Ya, nanti yang gigit itu baru diiris yang mana digigit tadi. Kalau pas ditangkap sama dia, batang dibawa ke kita, masih hidup, mati, tak ada halal kau. Ya, kasih anjing itu aja. Kenapa? Ada yang mau tanya? Ngantuk matanya udah.
Hmm. Banyak begadang ya 17-16 ini ya, mengikuti acara terus ya. Ya, lomba renang, lomba apa tuh? Becak, apalagi tuh? Perahu, panjat pisang. Panjat pisang. Terus dipanjat-panjat lah pisang tuh. Manjat di rumah. Ya, manjat pisang, manjat pinang. Jangan ada belacak. Ada yang belacak sekarang gila. Nanti dia apa pula tuh? Pemain tim 12 datang dia bilang ya. Penalti ya. 12 ya. Tambah ramai itu. Keluar semua nanti manusia ini macam semut. Tidak. Apa dia bilang? ST12. Tuh. Nama cancang dah budak ni yang dari kampung tu. Ini dia ni. Allahu Akbar. Wa qala wa in ta'addara dhabuhu min ghairi taqsirin minhu hatta mata ka in istaghala bi tawjihi lil qiblati aw sallis sikin famata qabla al imkan halla. Jika bukan karena gegabah ia kesulitan menyembelihnya lagi sehingga mati sendiri, misalnya ya terkena ya dengan menghadapkan ya katanya taksir lalai, misalnya terlalai dengan menghadapkan ke arah kiblah atau mengasah pisau dan belum juga selesai nyata binatang telah mendahului mati, waqala maka telah halal dimakan. Itu ya. Wa illa ka'allam yakun ma'hu sikinun aw 'aliqa fil ghimdi bihaitsu ta'assar ikhraju fala. Kalau karena gegabah misalnya tidak membawa pisau, atau pisaunya terjepit dalam sarung pedang dan sulit dikeluarkannya, maka yang itu tidak halal lagi. Ya. Nah, itu pelajarannya tidak. Wa yahrumu qat'an ramyu saydi bil bunduqi al mu'tadi al-an. Wa huwa ma yusna'u bil hadid wa yurma bin nar li'annahu muhriqun mudhaffifun sari'an ghaliban. Haram secara qat'i, dah putus hukum ya. Jangan tawar-tawar. Berburu menggunakan peluru model sekarang katanya. Kan kita ini kan peluru itu. Kenapa? Yaitu yang terbikin dari logam dan meluncur dengan kekuatan api, ya kan? Sebab akan membakar dan pada ghalibnya umumnya binatang yang terkena segera mati. Tuh, tak boleh dengan peluru polisi itu dibawa. Tidak, dia langsung pepo itu darah langsung tertahan, mati dia. Tidak tahu juga tadi, ya. Biasa kan orang berburu itu khusus ada pelurunya kan, ya. Jangan peluru yang nembak Palestina itu bawa sama Israel. Itu yang tuan rumahnya mati. Coba. Kan kita ada orang bilang senapang angin ya. Ya. Top Gun, apa lagi? Ya ada tuh Top Gun ya. Sampai kemana tadi kita? Qala syekhuna. Ya, kalau ada tunjuk tangannya ya kalau ada yang nanyakan itu ya. Na'am in alima hadiqun annahu annama yusibu nahwa janahin kabirin fayashukkuhu faqat uhtumilal jawazu. Kata guru kita ini pengarang berkata, memang bila pemburu itu telah ahli dan yakin bahwa pelurunya akan mengenai semacam sayap yang besar lalu merobekkannya belaka, maka bisa dimungkinkan kebolehannya. Ada orang yang ahli tembak itu, silahkan kalau tahu. Macam kita nembak, ketembak orang lain, bahaya. Dibilang salah tembak. Ada kan itu peluru nyasar dia bilang. Bisa kan peluru nyasar? Tapi tak mungkinlah peluru kau nyasar di rumah. Tak mungkin. Ya, ada aku tak sengaja Ustaz. Tak sengaja apa? Benda tu tegak. Nah ini peluru yang ditembak di atas nih, paham?
Wa qala warramyu bil bunduqil mu'tadi qadiman wa ma yusna'u min at-tin jaizun 'alal mu'tamadi khilafan li ba'dil muhaqqiqin. Dengar. Berburu menggunakan peluru model kuno yang lama dulu, yaitu yang terbikin dari tanah dulu, bukan dari besi, bukan dari timah. Sekarang timah kan paling banyak. Hukumnya menurut pendapat yang mu'tamad itu adalah boleh. Tuh. Ya. Lain halnya menurut pendapat sebagian para ulama muhaqqiqin, sama juga tidak boleh. Tuh. Sekarang kan ada yang membolehkan masih yang tanah keras itu ya. Nah, itu mematikan juga. Ya macam kita tanah keras apa tuh? Bata tuh tanah keras itu. Bata tuh tanah. Betul tak? Dibakar keras yang pun enggak? Nah, tuh. Bata. Wa syartud dzabih ayyakunu musliman au kitabiyan yungkah. Penyembelih disyaratkan keadaannya muslim atau kafir kitabi yang boleh dinikahi. Nah, kafir kitabi itu, musyrik kitabi itu dulu Nasrani Yahudi. Sekarang tak ada lagi itu. Kata Buya Hamka, fatwa beliau 83, tak boleh lagi dengan kitabi sekarang ini. Kita kalian sama Nasrani Yahudi tak boleh, karena dia sudah mengingkari kitab itu, banyak sudah dirubah. Itu lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia pertama, Majelis Ulama tahun 83 itu ketuanya itu yang pertama Profesor Hamka, ada tuh fatwa, tengok tuh, minta daripada agama. Ya. Tuh kawin lain agama kita tak boleh. Ya, jelas. Karena dah tak tulen lagi Nasraninya, tak tulen lagi anak Yahudinya. Ya, itu dia di fatwa itu ada. Kenapa? Ada mau tanya lagi? Wa yusannu ayaqtal wadajaini huma irqan sabhatai unuqin wa ayuhidda syafratahu wa yuwajjih dhabihu lil qiblatin wa ayyakuna dhabih rajulan aqilan famra'atan fasabiyan. Itu nanti masalah kiblat dia apa nanti ya. Sunnah itu memotong dua urat leher kiri dan kanan, ya, di urat sini ya. Datang dia mengasah pisau setajam-tajamnya. Sunnah. Menghadapkan binatang itu ke kiblah. Sunnah. Tadi kan tadi bertanya tidak, kalau tidak kiblah gimana? Tidak apa-apa. Ya, tapi sunnah tambahan. Orang jual ayam di pasar tuh, mana ke kiblah? Iya tak sembahyang pula. Mana tu dah kiblah? Ada bercekik tu ayam kadang buat ni. Belum mati goyang-goyang dicelupnya kayak panas dah. Betul? Dijaga betul dah. Bagus yang mengocek ayam tu orang Padang. Dia dikopeknya langsung. Kalau kita berendam, buang semua bersih dia. Kalau direndam tu nanti di pori-pori itu masuk kotoran najis ni gimana? Kan kita gitu kan? Sayang kulit. Nah, sayang kulit. Ya, dikopek sekali, buang kulitnya itu dengan bulu-bulunya. Paham? Nah, itu bagus. Tak pakai rendam lagi. Takut najis itu apa? Menyebar ke badan anggota binatang itu. Nah, itu sebetulnya. Jelas, orang Minang biasa gitu tak? Ada pakai kulit. Tak. Ya. Dan hendaknya penyembelih itu seorang lelaki berakal sehat. Kalau tidak ada maka wanita boleh, wanita. Dan kalau tidak ada baru anak kecil tadi. Anak kecil yang sudah tahu cebok itu, muayyiz lah umur 10, 9, 10. Silakan lah. Kau berapa umur kah? 14, 13. Pandai nyembelih ayam. Mana pandai ngebeng cewek cuma pandai ni. Iya. Ya. Belajar baik-baik ya. Kenapa? Senyum dia. Kena dia sejak dulu mungkin. Wa yaqulu nadban 'inda dhabhi wa kadza 'inda ramyis saidi walau samakan. Wa irsalil jarihati bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tadi macam orang manten kan? Salawatnya bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Salim. Berasnya itu yang haram dibuang gitu. Kuning-kuning tadi. Paham? Ya. Kan ada tuh kali bisa kadang di pagarnya ada ya? Pagar. Oh, lewat tuh kasih duit. Tak apa-apa kasih dia. Tapi beras tak boleh dibuang.
taburkan itu, paham? Ya, segini ha. Masakan berapa orang tamu bisa makan balik ya? Iya. Mijat nikmah. Tuh. Sekarang mantel macam-macam tuh. Kita nikah aja dipijak apa tuh? Ada adatnya, pijak telur. Ya tak? Pakai kelambu, pakai kopi. Coba telur masak, coba kalau pijak telur pengantin gue bilang, tahu ha? Nama letup. Ya, ini ida aja ya. Yang kerja itu kali bilang kan haram, marah pula. Macam-macam ada adat orang sekarang. Ya, kopi lah, itu berlampu lah, apa inilah dia bilang. Buang ada adat yang begitu tuh ya. Insya Allah tolong kita. Adzan ya. Dah lah kalau adzan selesai urus saya. Ya akan datang pula masalah tersebut itu. Belum bunyi lagi itu. Wallahu a'lam. Bis-shawab. Al-Fatihah.